Penggemar Jin BTS merayakan Charting Moon di Melon selama lebih dari 450 hari tanpa putus. Penggemar Jin BTS merayakan pencapaian baru-baru ini dari lagu solo Moon yang ditulis oleh idola tercinta mereka. Sebelumnya, Moon dari Jin menjadi lagu solo boy group paling disukai tahun 2020 di platform musik terbesar Korea Selatan Melon. Dalam beberapa hari terakhir, ini melampaui 157.000 like dan mendapatkan lebih banyak daripada album Map of the Soul 7 itu sendiri. Ini adalah satu-satunya lagu yang tidak pernah meninggalkan grafik, 450 hari dan terus bertambah. Tahun lalu, Moon mencetak rekor sebagai lagu solo BTS terlama dalam sejarah Melon Daily Chart. Prestasi lain Moon di platform musik Melon adalah lagu solo BTS yang paling banyak diputar kedua, B-side Korea kelima yang paling banyak diputar tahun 2020, lebih dari 2 juta pendengar unik. Jin adalah satu-satunya anggota dengan 2 lagu yang memiliki lebih dari 2 juta pendengar unik di Melon. Masyarakat umum juga mengungkapkan kecintaan mereka pada suara Jin dalam komentar di Melon. Setiap minggu, Moon terus mendapatkan like paling banyak di Melon yang menunjukkan kesuksesan besar di antara masyarakat umum. Selamat, Jin! Yang kedua, Suga mengungkapkan bagaimana BTS mengatasi hambatan bahasa dengan penggemar internasional mereka. Sebagai grup Korea dengan basis penggemar global, ARMY Internasional BTS seringkali mengandalkan terjemahan lirik dan penjelasan untuk sepenuhnya memahami pesan grup. Suga duduk bersama Rolling Stone untuk membahas kendala bahasa ini dan apa yang dia lakukan untuk mencoba meminimalisir kesenjangan ini. Suga mengungkapkan bahwa dirinya tidak asing dengan menghadapi hambatan bahasa, terutama sebagai penggemar muda musik barat yang sangat bergantung pada terjemahan musik untuk memahami konteksnya. Ketika saya tumbuh dewasa, tentu saja saya mendengarkan hip hop dan pop Amerika, dan bahasa Inggris saya tidak terlalu bagus, jadi saya membaca lirik dan terjemahan liriknya, kata Suga. Kendala bahasa tidak akan pernah menghalangi penggemar untuk mencintai musik, namun Suga mengakui seringkali ada tingkat permainan kata yang hanya akan langsung ditangkap dan dipahami oleh penutur asli. Jelas penutur asli bahasa Inggris mana yang dapat mempertimbangkan baris kunci. Lucunya saya benar-benar tidak dapat memahaminya karena kerumitan bahasanya. Dan menurut saya itu adalah bagian dari kendala bahasa yang tidak dapat dihindari, kata Suga. Solusinya, sebagai seseorang yang berada di kedua sisi bersamaan, dia mencoba untuk menulis lirik seimbang yang menarik bagi semua orang terlepas dari bahasa ibu mereka. Menurut saya, penting untuk mencoba menemukan media yang menyenangkan dari bahasa dan budaya atau bahasa lain memahaminya. Jadi kami mencoba menulis lirik di tengah-tengah bahagia yang bisa dipahami oleh orang-orang yang berbicara bahasa lain, kata Suga. Selain itu, Suga melakukan apa yang bisa dia lakukan, mengurangi kesenjangan dengan belajar bahasa Inggris. Dan juga saya semakin banyak belajar bahasa Inggris, mencoba untuk lebih memahaminya. Jadi, jika kita bisa mendapatkan penutur bahasa Korea dan penutur bahasa Inggris untuk memahami liriknya, itu akan bagus. Tapi sekali lagi itu juga yang saya alami, kata Suga. Tak hanya itu, Suga terbuka tentang orang tuanya yang tidak menyetujui miminya dan merobek liriknya. Jalan untuk menjadi member BTS tidaklah mudah, apalagi bagi Suga yang awalnya tidak mendapat persetujuan dari orang tuanya. Dalam Rolling Stone, dia mengungkapkan bagaimana dia mengatasi tekanan ini sambil mengejar mimpinya. Suga mengungkapkan bahwa meskipun orang tuanya tidak mendukung apa yang dia lakukan, dia tidak menyalahkan mereka untuk itu. Orang tua saya tidak mengerti rap. Mereka adalah generasi yang terpisah dari saya, dan mereka tidak pernah mendengarkan rap. Itu bukan bagian dari musik yang mereka dengarkan, jadi wajar saja jika mereka menentang apa yang saya lakukan, kata Suga. Demikian pula tidak ada jaminan di dunia musik dan orang tuanya khawatir tentang apa yang akan terjadi jika putra mereka tidak berhasil. Tentu, menjadi musisi juga merupakan profesi yang sangat tidak stabil, jadi saya dapat memahami dengan sempurna mengapa orang tua saya menentang apa yang saya lakukan, kata Suga. Rolling Stone bertanya bagaimana ketidaksetujuan orang tuanya yang tiada henti seperti merobek lirik yang mempengaruhinya. Namun, secara mengejutkan hal itu memiliki efek terbalik pada motivasinya. Dia mengungkapkan bahwa itu hanya mendorong untuk sukses, mengatakan kepada Rolling Stone, "Saya pikir itu memotivasi saya atau membantu saya bekerja lebih keras karena ada sesuatu yang sekarang harus saya buktikan." Sebagian dari dorongannya datang dari menunjukkan kepada orang tuanya bahwa dia bisa sukses.
Saya harus menunjukkan kepada orang tua saya bahwa itu mungkin. Jadi, itu mendorong dan memotivasi saya untuk bekerja lebih keras lagi, kata Suga. Suga juga berbicara tentang depresi dan kesehatan mental. Dalam wawancara baru-baru ini dengan Rolling Stone, Suga membahas liriknya tentang depresi dan masalah kesehatan mental lainnya, menjelaskan mengapa penting baginya untuk berbicara tentang masalah ini dalam musiknya. Dia mengungkapkan bahwa seperti semua orang, kesehatan mentalnya tidak sempurna. Setelah berurusan dengan depresi, dia mengakuinya datang kembali dari waktu ke waktu. Saya merasa nyaman sekarang dan merasa baik, tetapi emosi negatif semacam itu datang dan pergi, jadi ini hampir seperti cuaca dingin. Ini mungkin kembali dalam siklus lebih dari 1,5 tahun, kata Sungga. Sesuatu yang membantu untuk mendorongnya adalah umpan balik positif dari penggemar tentang lirik yang berkaitan dengan perjuangan kesehatan mental pribadinya. Tetapi, ketika saya mendengar orang mengatakan bahwa ketika mereka mendengarkan musik saya, dan mereka merasa nyaman dan terhibur oleh lirik yang mengekspresikan emosi ini, itu membuat saya merasa sangat baik. Itu sangat menggembirakan, kata Suga. Suga juga menekankan pentingnya menormalkan topik kesehatan mental di masyarakat. Dia percaya emosi ini bukanlah sesuatu yang perlu disembunyikan, mereka perlu didiskusikan dan diekspresikan. Dia selalu menempatkan emosi aslinya ke dalam musik, apakah itu baik atau buruk, memungkinkan penggemar untuk terhubung dengan masalah yang mungkin mereka alami sendiri. Apapun emosi yang mungkin saya rasakan, saya selalu siap untuk mengekspresikannya sekarang, seperti sebelumnya, kata Suga. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.